Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes penalaran matematika part 5. Kita langsung ke soal yang pertama, soal nomor 29. Ada 100 kelereng dalam 5 kantong. Kantong A ditambah B berisi 38 kelereng. Kantong B ditambah C berisi 48 kelereng. Kantong C ditambah D berisi 54 kelereng. Kantong D ditambah E berisi 26 kelereng. Jumlah kelereng pada kantong C adalah, oke, yang ditanyakan adalah kantong C. Kita tulis dulu bentuk matematikanya. Jadi ada 5 kantong, yaitu kantong A, kantong B, kantong C, kantong D, dan kantong E. Ini jumlahnya ada 100 kelereng. Kemudian kantong A ditambah B itu berisi 38 kelereng. Berarti A tambah B kita langsung tulis 38. Kemudian ditambah, nah karena yang ditanyakan adalah C, berarti kita biarkan C seperti ini. Kita turunkan saja. Dan lanjut, D plus E atau kantong D ditambah E itu berisi 26 kelereng. Berarti ini 26 sama dengan 100. Berarti C ditambah 38 tambah 26 itu sama dengan 64. Ini 100, berarti C-nya sama dengan 100 dikurang 64 sama dengan 36. Berarti jumlah kelereng pada kantong C adalah 36 kelereng. Opsi yang D. Nah, ini terlihat susah, tapi sebenarnya gampang. Itulah penalaran matematika. Asalkan kita bisa menggunakan nalar kita. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 30. Wow, soalnya terlihat sangat panjang. Apakah jawabannya juga panjang? Nanti kita lihat. Seorang peneliti sedang melakukan percobaan terhadap 100 ekor tikus. Tikus-tikus tersebut diletakkannya dalam satu kotak tanpa diberikan makanan. Karena tikus-tikus tersebut sangat lapar, mereka mulai memakan sesamanya. Seekor tikus akan memakan seekor tikus setiap minggu untuk bertahan hidup. Bila seekor tikus tidak bisa makan seekor tikus yang lain, maka tikus tersebut akan mati. Tikus yang masih hidup setelah 5 minggu berlalu sejak peneliti tersebut meletakkan tikus-tikus tersebut ke dalam kotak adalah berapa ekor? Oke. Ini adalah materi geometri. Kita bisa gunakan soal ini ke bentuk geometri. Nah, di sini kan dikatakan ada 100 ekor tikus. Ini adalah seekor tikus mula-mula. Berarti A-nya adalah 100. A ini adalah suku pertama. Kemudian dikatakan seekor tikus akan memakan seekor tikus setiap minggu untuk bertahan hidup. Seekor tikus akan memakan seekor tikus. Ada 100 tikus dan seekor tikus akan memakan seekor tikus. Artinya ini rasionya pasti 50 atau setengahnya dari 100. Karena kan seekor tikus akan memakan seekor tikus. Berarti rasionya itu pasti setengahnya dari 100. Berarti rasionya adalah 1/2 atau setengah. Kemudian yang ditanyakan adalah tikus yang masih hidup setelah 5 minggu berlalu. Tikus yang masih hidup setelah 5 minggu berlalu. Berarti N-nya sama dengan 5. Nah, bentuk geometri yang ditanyakan adalah 5 minggu berlalu, jumlah tikus setelah 5 minggu berlalu. Berarti UN sama dengan bukan U, tapi A. Ini adalah bentuk geometri untuk mencari suku KN. UN itu sama dengan AR pangkat N. Nah, yang ditanyakan adalah 5 minggu, berarti N-nya 5. Berarti U5. U5 sama dengan A. A-nya berapa? A-nya 100. Kemudian rasionya 1/2. Dan N-nya itu 5. Berarti tinggal kita sederhanakan saja. U5 sama dengan 100. Nah, ini kan pangkat. 1 pangkat 5 kan tetap 1, kemudian 2 pangkat 5 itu 32. Berarti ini 1/32. U5 sama dengan berapa nih? 100 kali 1 itu tetap 100. 100 bagi 32 berapa? Coba kita bagi. 100 dibagi 32. 32 dikali berapa yang mendekati angka 100? 32 kali 3. 100. Kemudian bukan 100, kok 100 ya, astagfirullah. 32 kali 3 itu sama dengan 96. Berarti ini turun 4, ini koma, ini lanjut. Pokoknya sampai seterusnya lah. Tapi kan pada intinya yang ditanyakan adalah jumlah tikus setelah 5 minggu berlalu. Kan di sini 3. Berarti tikus tersebut adalah
tikus yang masih hidup di minggu kelima setelah percobaan adalah 3 ekor tikus. Ya, sebenarnya 3 koma sih, tapi kan kita bulatkan menjadi 3. Kita lanjut ke soal nomor 31. Dua bilangan bulat positif berbeda. 2 kali bilangan pertama ditambah 5 kali bilangan kedua sama dengan 18. Diberikan pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4. Pernyataan yang bernilai benar ada berapa pernyataan? Oke, kita langsung dulu. Dua bilangan bulat positif berbeda. Dua bilangan bulat positif. Masih ingat kan dua bilangan bulat positif yaitu bilangan asli. Mulai dari angka 1 sampai angka 9. Nah, ini adalah dua bilangan berbeda. 2 kali bilangan pertama ditambah 5 kali bilangan kedua sama dengan 18. Kita misalkan bilangan pertama. Bilangan pertama, kita misalkan ini adalah A. Kemudian bilangan kedua, kita misalkan ini adalah B. Nah, 2 kali bilangan pertama, berarti 2A ditambah 5 kali bilangan kedua, berarti 5B itu sama dengan 18. Oke, cukup sampai sini dulu. Kita langsung analisis masing-masing pernyataannya. Pernyataan pertama, sebuah bilangan bernilai 2 kali bilangan yang lain. Sebuah bilangan bernilai 2 kali bilangan yang lain, berarti A sama dengan 2B, atau B sama dengan 2A, sama saja ya. Kita ambil salah satunya saja. Nah, ini tinggal kita masukkan ke persamaannya. 2, kemudian A-nya kan 2B. Ditambah 5B sama dengan 18. Kemudian 2 kali 2B itu 4B, ditambah 5B sama dengan 18. 4B tambah 5B sama dengan 9B sama dengan 18. Berarti B-nya 18 bagi 18 bagi 9 adalah 2. Berarti B-nya adalah 2. Nah, kalau B-nya 2, berarti A-nya sama dengan 4. A-nya sama dengan 4. Kita tulis 4 dan 2 kali 2. Karena B-nya kan 2. Berarti ini pernyataan pertama benar karena sebuah bilangan yaitu A itu bernilai 2 kali bilangan yang lain yaitu B. A itu sama dengan 2 kali dari B. Berarti ini benar. Kemudian kita ke pernyataan selanjutnya. Sebuah bilangan kuadrat dari bilangan yang lain. Sebuah bilangan kuadrat dari bilangan yang lain. A itu sama dengan 2 kuadrat. Nah, berarti ini benar karena A-nya kan 4. Kemudian B-nya kan 2. Nah, B itu adalah 2 kuadrat menghasilkan A atau 4. Berarti pernyataan 2 ini juga benar. Kemudian pernyataan ketiga, salah satu bilangan adalah prima. Salah satu bilangan adalah prima. Nah, A-nya kan 4. A-nya 4. Kemudian B-nya kan 2. Nah, apakah ada salah satunya bilangan prima? Ya, ada, yaitu B. Masih ingat kan bilangan prima yaitu bilangan yang memiliki 2 faktor. Atau bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1. Seperti angka 2 ini hanya bisa dibagi oleh angka 2 dan angka 1. Berarti pernyataan ketiga ini juga benar. Kemudian pernyataan keempat, kedua bilangan bukan ganjil. A-nya 4, B-nya 2, sama-sama bilangan genap. Artinya bukan ganjil, berarti kedua bilangan tersebut bukan bilangan ganjil. Berarti opsi yang keempat ini benar. Sorry, bukan opsi, tapi pernyataan. Berarti jawabannya adalah opsi yang E, karena ada 4 pernyataan yang benar, yaitu pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Kita lanjut ke soal nomor 32. Brian berencana menyewa speedboat. Biaya sewanya per jam adalah $60 dan juga ia harus membayar kursus kepelatihan untuk safety selama menggunakannya. Biaya kursus kepelatihan safety sebesar $10. Brian hanya ingin mengeluarkan uang untuk keduanya tidak lebih dari $280. Jika speedboat bisa disewa untuk X jam, maka nilai maksimum X peminjaman yang bisa Brian lakukan adalah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama adalah biaya sewa. Biaya sewa speedboat. Kita tulis saja biaya sewa itu sama dengan $60 per jam. Kemudian diketahui yang kedua adalah biaya kursus. Biaya kursus kepelatihan. Biaya kursus itu sama dengan $10. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa ia harus membayar kursus kepelatihan untuk safety selama menggunakannya. Selama menggunakannya artinya berarti biaya kursus ini juga dibayarkan per jam karena ia menggunakan speedboat itu per jam juga. Berarti ini 10 per jam ya, $10 per jam. Lanjut, yang diketahui biaya kursus, Brian hanya ingin mengeluarkan uang untuk keduanya tidak lebih dari
280. Dan ditanyakan adalah biaya sewa untuk X jam. Biaya sewa untuk X jam. Jadi kita diminta untuk mencari berapa jam sih maksimum untuk peminjamannya. Kita tulis bentuk matematikanya. Jadi 60, kita singkirkan dulu saja ya dolarnya. 60X ditambah 10X. Ini sama dengan 280. 60X ditambah 10X itu sama dengan 70X. Sama dengan 280, berarti X-nya sama dengan 280 dibagi 70. Kita coba hilangkan nolnya, 28 bagi 7 itu sama dengan 4. Berarti X-nya atau jamnya ini adalah 4. Maksimal peminjamannya adalah 4 jam. Mau bukti? Oke, kita buktikan. 4 jam berarti 60 kali 4. 60 kali 4 ditambah 10 kali 4, ini harus tidak lebih dari 280. Sama dengan atau tidak lebih dari 280. 60 kali 4 itu kan sama dengan 6 kali 4 itu kan 24, berarti 60 kali 4 240 ditambah 10 kali 4 itu 40. Nah, 240 ditambah 40 sama dengan 280. Artinya ini tidak lebih dari 280 atau sama dengan 280. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu 4 jam maksimal peminjamannya. Kita lanjut ke soal nomor 33. Susi membeli 3 buah apel dan 2 buah jeruk dengan harga 4.500. Dan Yuli membeli 2 buah apel dan 2 buah jeruk dengan harga 3.500. Bila Wati membeli 4 buah apel dan 5 buah jeruk, berapa rupiah yang harus Wati bayar? Oke, ini adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Kita tulis bentuk matematikanya dan kita misalkan dulu. Apel itu sama dengan A dan jeruk itu sama dengan J. Nah, Susi membeli 3 buah apel dan 2 buah jeruk dengan harga 4.500. Berarti 3A ditambah 2J sama dengan 4.500. Kemudian, Yuli membeli 2 buah apel, berarti 2A ditambah dan 2 buah jeruk, berarti 2J sama dengan 3.500. Nah, ini kita eliminasi salah satu persamaannya. Nah, karena di sini sudah sama, yaitu yang jeruknya atau 2J-nya, berarti kita langsung eliminasi saja. Ini coret, jadi tersisa 3A. 3A dikurang 2A itu sama dengan 1A, tapi satunya tidak perlu kita tulis, jadi cukup A sama dengan 4.500 dikurang 3.500, berarti sama dengan 1.000. Nah, jadi harga satu buah apel itu sama dengan Rp1.000. Nah, sudah diketahui A-nya, satu apel itu sama dengan Rp1.000. Kemudian, tinggal kita cari berapa harga jeruknya. Dengan cara kita masukkan ke salah satu persamaannya. Kita masukkan ke persamaan pertama ya, yaitu 3A ditambah 2J sama dengan 4.500. Nah, 3A, A-nya sudah diketahui yaitu 1.000. Kemudian ditambah 2J sama dengan 4.500. 3 kali 1.000 itu 4.000. Berarti kita langsung ya, 2J sama dengan 4.500 dikurang 4.000 sama dengan 1.500. Sama dengan 1.500. Berarti jeruknya atau harga satu jeruk itu adalah 1.500 dibagi 2 sama dengan 750 rupiah. Nah, berarti harga satu jeruk adalah 750 rupiah. Nah, yang ditanyakan, bila Wati membeli 4 buah apel dan 5 buah jeruk. 4 buah apel dan 5 buah jeruk berarti penulisannya adalah 4A ditambah 5J. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. 4, A-nya berapa? A-nya 1.000. Ditambah 5, J-nya berapa? J-nya 750. 4 kali 1.000 itu sama dengan
4.000. Kemudian 5 kali 7, 50. 5 kali 7 itu 35, berarti 5 kali 750 itu sama dengan 3.750. Nah, 4.000 ditambah 3.750 itu sama dengan 7.750. Berarti rupiah yang harus dibayar jika membeli 4 buah apel dan 5 buah jeruk adalah 7.750. Opsi yang C. Kita lanjutkan soal nomor 34. Banyaknya siswa kelas A adalah 30 dan kelas B adalah 20 siswa. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A lebih 10 dari kelas B. Jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan dari kelas A dan B adalah 66, maka rata-rata nilai ujian matematika kelas B adalah. Oke, kita tulis dulu. Kalau rata-rata nilai matematika kelas B itu sama dengan X, berarti rata-rata nilai kelas A itu pasti adalah X ditambah 10. Karena di sini dikatakan rata-rata ujian matematika kelas A lebih 10 dari kelas B. Jadi X ditambah 10. Nah, masih ingat kan rumus rata-rata bahwa rata-rata itu sama dengan banyaknya data dibagi dengan jumlah data. Nah, di sini sudah diketahui bahwa rata-ratanya adalah 66. Berarti tinggal kita tulis 66 sama dengan banyaknya data berapa? Banyaknya data adalah 30. Kita tulis 30 dikali X ditambah 10 ditambah 20 kali X. Dibagi dengan jumlah data. Jumlah data adalah 30 ditambah 20. Tinggal kita sederhanakan, ini turun 66 sama dengan 30 kali X itu 30X ditambah 30 kali 10 sama dengan 300 ditambah 20 kali X itu sama dengan 20X. Kemudian 30 tambah 20 itu 50. Nah, ini tinggal kita samakan 66, kita samakan X-nya ya. 30X ditambah 20X itu sama dengan 50X ditambah 300, kemudian dibagi dengan 50. Kita lanjut di sini, kita kali silang. 50 kali 66 sama dengan, oke kita tulis dulu, kita berikan tanda panah. 50 kali 66 itu sama dengan 3.300 sama dengan 50X ditambah 300. Berarti kita pindah ruaskan. 3.300 dikurang 300, ini sama dengan 50X. Berarti 50X sama dengan 3.300 dikurang 300 itu 3.000. Ini 50X. Nah, jadi X-nya adalah 3.000 dibagi 50 sama dengan 60. Berarti nilai X-nya adalah 60. Nah, X ini tadi apa? X ini adalah rata-rata nilai kelas B. Nah, yang ditanyakan juga adalah rata-rata nilai ujian kelas B adalah opsi yang B, 60. Soal nomor terakhir. Sebuah kotak mampu memuat 16 bola biru atau 28 bola putih. Sari telah mengisi kotak tersebut dengan 21 bola putih. Berapa bola lagi yang mampu dimasukkan ke dalam kotak jika sekarang Sari ingin memasukkan bola yang biru? Oke, yang ditanyakan adalah berapa bola lagi yang mampu dimasukkan ke dalam kotak jika tadi sudah dimasukkan 21 bola putih. Nah, kan di sini dikatakan maksimal yang bisa dimasukkan bola putihnya adalah 28. Nah, tinggal kita kurangkan dengan 21 yang telah diisi. 28 dikurang 21 itu sama dengan 7. Berarti sisa bola putih yang bisa masuk adalah 7. Tetapi karena di sini ditanyakan adalah bola yang biru, kita cari dengan perbandingan maksimal bola biru dibagi dengan maksimal bola putih dikali dengan sisa bola putih yang masuk. Jadi seperti ini. Perbandingannya adalah maksimal bola biru dibagi dengan maksimal bola putih dikali dengan sisa bola putih. Kita tulis saja sisa putih ya, soalnya nggak ngendap. Ini tinggal kita masukkan maksimal bola biru itu berapa? Maksimal bola biru adalah 16. Kemudian maksimal bola putih adalah 28. Dan sisa bola putih adalah 7. Ini kita kali 7. Ini coret, ini kita bagi 7 sama dengan 4. Kita tulis dulu 16 per 4. Nah, 16 dibagi 4 itu sama dengan 16 bagi 4 itu 4.
Berarti bola biru yang mampu dimasukkan lagi ke dalam kotak adalah 4 bola, yaitu opsi yang B. Nah, untuk soal-soal penalaran matematika, kita sudah membahas 7 soal di part 5, begitupun dengan part-part sebelumnya. Jadi untuk part 5 ini cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.